Permasalahan membakar daun. Permasalahan daun yang berguguran dan berserakan di segala penjuru permukaan tanah memberikan kekacauan sehingga perlu disingkirkan. Hal ini menjadi permasalahan karena masyarakat Desa Pangkil memilih membakar daun-daun yang berguguran untuk memusnahkannya. Namun kita perlu ketahui bahwa membakar dedaunan yang berserakan di tanah merupakan hal yang buruk dan tidak pernah disarankan. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan. Maka ketahuilah bahwa daun yang terbakar akan melepaskan karbon monoksida di udara dan akan menimbulkan tambahan ozon di permukaan tanah maupun di permukaan bumi. Selain itu juga pembakaran sampah dedaunan ini menyebabkan adanya peningkatan di global warming. Permasalahan ini dapat diatasi dengan penerapan kepada masyarakat tentang penguburan sampah dedaunan. Kita dapat mengelola sampah daun dengan mengubur ataupun menimbun di dalam tanah. Teknik yang satu ini memang yang paling rumit. Kita harus menyediakan setidaknya cangkul untuk menggali tanah. Tidak perlu menggali terlalu dalam, 20 cm juga sudah memadai. Tidak mudah memang, namun ini adalah cara yang terbaik agar masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan. Mengubur sampah daun akan mengurangi pasokan sampah di tempat pembuangan akhir tanpa harus menyebabkan polusi udara. Bukan hanya itu, daun yang ditimbun akan terurai menjadi pupuk bagi tanah. Permasalahan kurang memadai fasilitas umum atau lapangan voli. Permasalahan kurang memadainya fasilitas umum ini merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi di daerah desa-desa kecil. Hal ini juga terjadi di Desa Pangkil. Dapat terlihat bahwa lapangan bola voli tersebut belum adanya semenisasi dengan kondisi lapangan voli seadanya tanpa tiang-tiang pembatas untuk menghindari bola keluar dari lapangan. Jika dibandingkan dengan standarisasi lapangan bola voli yang berada di kawasan Pangkil ini masih butuh renovasi kembali untuk pelaksanaannya. Hal ini merupakan permasalahan yang harus diatasi dengan cepat karena lapangan bola voli ini merupakan aset penting dalam masyarakat sebagai tempat hiburan dan juga sebagai tempat penyaluran kegiatan olahraga di Desa Pangkil. Solusi: Masyarakat harus melakukan revitalisasi bangunan fasilitas umum bola voli di Desa Pangkil ini untuk mempermudah kegiatan dan juga terwujudnya fungsi lapangan bola voli sebagai tempat hiburan dengan baik dan benar. Selain itu juga jika lapangan bola voli sudah direvitalisasi, hal ini akan menjadi aset tersendiri bagi Desa Pangkil. Lapangan tersebut bisa dijadikan sebagai tempat dengan berbagai kegiatan lainnya seperti kegiatan 17-an dan kegiatan-kegiatan lainnya. Permasalahan kurangnya revitalisasi MCK. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus segera ditangani dengan cepat. Kurangnya revitalisasi pembangunan MCK di Desa Pangkil sangatlah penting karena MCK yang rusak dapat menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Sebagaimana yang kita ketahui, MCK ini bukan hanya berguna bagi masyarakat di Desa Pangkil saja, melainkan MCK umum ini juga berguna bagi pengunjung yang mendatangi Desa Pangkil. Hal ini wajib dilakukan
remodeling untuk pemenuhan umum Desa Pangkil. Solusi revitalisasi pembangunan ini sangatlah penting dilakukan demi kenyamanan bersama. Selain itu, hal ini perlu direvitalisasi karena dapat kita lihat MCK tersebut sangatlah kotor dan tidak layak untuk dipakai masyarakat maupun pengunjung. Hal ini juga bisa berkaitan pada kesehatan masyarakat. Apabila tersebut tidak dilakukan revitalisasi akan menyebabkan sarang bagi jentik-jentik dan juga sarang penyakit lainnya. Permasalahan kurang memadainya saluran air atau selokan pembuangan dalam foto di atas dapat terlihat permasalahan saluran pembuangan air tersebut kurang adanya perawatan dan juga seminisasi dengan baik. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena akan merusak tatanan sehingga air akan meluap dan juga menyebarkan ke segala arah. Hal ini membuat tidak berfungsinya selokan untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap. Tujuan dari seminisasi ini adalah agar mencegah terjadinya peluapan air dan tidak menimbulkan bibit penyakit seperti penyakit DBD. Dari permasalahan di atas, kita bisa menemukan solusi yaitu melakukan seminisasi dan juga memperbaiki dengan baik dan juga benar dengan standar selokan yang sesuai dengan kondisi di Desa Pangkil. Seminisasi ini juga dapat mengurangi peluapan air ke sisi jalan. Hal ini dilakukan juga untuk mencegah kerusakan unsur tanah apabila tercemar limbah rumah tangga seperti limbah air deterjen dan juga limbah rumah tangga lainnya. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu pembuangan limbah rumah tangga di tepi pantai. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dicari solusinya. Hal ini merupakan suatu tindakan masyarakat yang dapat merusak ekosistem laut. Apabila ekosistem laut di Desa Pangkil sudah mengalami kerusakan, hal ini menyebabkan kerugian bagi nelayan dalam penangkapan ikan di laut. Jadi di sini kami menemukan solusi yaitu masyarakat harus menyadari akan dampak kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada pekerjaan para nelayan dan juga harus adanya lembaga dalam masyarakat yang mengkoordinasi kawasan laut agar tidak terjadinya hal ini. Sosialisasi kepada masyarakat juga bisa dijadikan solusi dalam permasalahan ini. Desa Pangkil merupakan pulau yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang sangat indah. Di Pulau Pangkil, penduduknya sebagian masih menggunakan rumah panggung yang dimana pemandangan tentu langsung menghadap ke arah laut. Ketika sampai di Pulau Pangkil, kami langsung dihadapkan dengan banyaknya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Di sepanjang berjalan, hampir di setiap rumah warga Pangkil, di depan halaman rumahnya memiliki pohon mangga. Di Pulau Pangkil juga terdapat potensi ikan bilis atau ikan teri yang dimana termasuk salah satu penunjang ekonomi bagi warga Pangkil. Hal ini akan dimanfaatkan oleh warga Pangkil sebagai sumber mata pencarian dengan menjual ikan bilis atau ikan teri kepada para pengunjung yang datang ke Desa Pangkil. Ikan bilis atau ikan teri ini juga akan dimanfaatkan dalam pembuatan kerupuk yang dimana kerupuk ini akan diperjualbelikan kepada pendatang
yang berkunjung ke Desa Pangkil. Di Desa Pangkil, kami juga menjumpai permasalahan seperti sampah. Di sepanjang jalan, kami menemukan banyak sampah dedaunan kering, buah mangga yang berjatuhan karena busuk, ada juga buah kelapa atau semacam batok kelapa, atau buah dari pohon-pohon yang ditanam oleh warga Pangkil yang berserakan di samping jalan. Terdapat juga lahan kosong yang banyak tumpukan sampah dan rumput-rumput liar. Terkait dengan sampah, kami juga menemukan banyak sampah yang berserakan di tepi laut. Seperti yang bisa kita lihat di dalam video, banyaknya tumpukan sampah yang berada di tepi pantai. Lalu, ada juga permasalahan terhadap jaringan. Di Desa Pangkil, sangat sulit untuk mengakses jaringan internet. Ada juga permasalahan ketika hujan turun akan meninggalkan genangan air setelah hujan itu selesai di sekitaran rumah warga yang membuat tanah tersebut menjadi becek. Hal ini juga dikarenakan tanah yang tidak merata serta kurangnya pembangunan parit atau selokan yang ada di Desa Pangkil. Solusi: mengadakan kegiatan kerjasama antar warga untuk membersihkan lingkungan seperti memotong rumput, membakar sampah dedaunan, dan membersihkan buah-buahan yang berjatuhan, baik itu buah kelapa, buah mangga, atau buah-buah lainnya. Membangun program pembangunan antara perangkat desa dengan para warga untuk membangun parit atau selokan di setiap titik yang terdapat genangan air. Pemerintah sebaiknya melakukan sebuah pembangunan yang dimana dapat menjamin akses jaringan yang lebih baik. Selanjutnya, mari menyaksikan kegiatan kami dalam menelusuri Desa Pangkil. Dan selamat menikmati betapa indahnya dan aslinya Desa Pangkil.
masyarakat pesisir dengan metode partisipatoris, rural, apresial atau PERA kali ini dilakukan di Desa Pangkil. Desa Pangkil merupakan pulau kecil di wilayah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menuju Pangkil lebih dekat dari kota Tanjung Pinang, jarak tempuh normal dengan pompong biasa lebih kurang 1 jam 15 menit. Selama ini, armada angkutan masyarakat masih terbatas. Justru itu pemerintah Desa Pangkil menyediakan pompong desa untuk memperlancar arus transportasi. Di Desa Pangkil ini banyak sekali potensi alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari potensi tanah yang sangat subur dan hasil laut yang sangat melimpah. Masyarakat yang ada di Desa Pangkil ini menanam beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk memasak atau bumbu dapur dan buah-buahan. Pohon kelapa sangat banyak di Desa Pangkil ini dikarenakan Desa Pangkil merupakan wilayah pesisir. Tumbuhan ini bisa dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Dari akar hingga ke pucuk memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Bagian daun kelapa bisa digunakan sebagai berbagai macam, dirangkai menjadi hiasan janur dan dekorasi pada acara adat maupun kontemporer. Dapat dianyam menjadi sarang ketupat, tempat buah, keranjang sampah, kipas, sandal, tas tangan, dan topi. Tulang daun kelapa dapat menjadi bahan baku sapu lidi. Daging buah kelapa berwarna putih dengan tebal 8-15 mm. Daging buah kelapa mengandung berbagai zat gizi dan minyak nabati. Buah kelapa bisa dijadikan santan untuk membuat sayur, soto, gulai, rendang, dan ragam hidangan lain. Dapat dikerot, diparut, dan dikeringkan menjadi bahan baku makanan ringan dan minuman. Minyak dari daging kelapa ini bisa digunakan untuk menghilangkan raut kerutan di wajah dan mengurangi tumit pecah-pecah, melembabkan kulit, mencegah uban, dan menghilangkan ketombe. Ampas dari daging buah kelapa yang diperas menjadi santan bisa digunakan untuk membersihkan ubin lantai. Air kelapa yang terdapat dalam buah kelapa mengandung protein, lemak, beberapa mineral, dan sedikit karbohidrat. Air kelapa yang difermentasi dapat menjadi nata de coco. Air kelapa juga sangat bermanfaat bagi kesehatan, dapat memenuhi kebutuhan vitamin B sebagai alternatif minuman kesehatan dan minuman isotonik. Dapat memperlancar pencernaan dan dapat menetralisir racun dalam tubuh. Batang kelapa yang sangat tua dan kering sangat tahan terhadap sengatan rayap. Dengan begitu, batang kelapa juga memiliki banyak manfaat. Bisa dibentuk menjadi perabotan dengan motif menarik seperti meja, kursi, hingga bingkai lukisan. Menjadi bahan dasar pembangunan rumah, jembatan darurat, kerangka perahu, alas genteng, papan, kayu, dan lainnya. Akar kelapa menginspirasi teknologi penyangga bangunan cakar ayam seperti di bangunan-bangunan tingkat. Manfaat akar kelapa bisa menjadi zat pewarna perabotan rumah tangga karena mengeluarkan warna coklat yang khas. Akar kelapa juga dapat diramu menjadi obat-obatan dengan takaran tertentu. Tidak hanya pohon kelapa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ada juga beberapa masyarakat menggunakan perkarangan rumah untuk bercocok tanam, seperti pohon pisang, serai, ubi kayu, dan nanas. Ada juga pohon buah-buahan yang hidup subur dan berbuah di desa ini, seperti ada pohon buah mangga dan buah kelengkeng. Tanah di desa ini sangat subur sehingga tumbuhan di pulau ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Fasilitas yang ada di desa ini sudah sangat memadai, seperti adanya tempat ibadah umat Islam, dikarenakan mayoritas masyarakat yang ada di Desa Pangkil merupakan beragama Islam. Bangunan masjid ini sangat bagus dan terawat. Kemudian ada juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa, yaitu berupa pos kamling yang menjadi tempat untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar desa. Ada juga bangunan yang menjadi sanggar belajar dan PAUD untuk anak-anak prasekolah. Di wilayah laut memiliki potensi yang sangat besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa ini. Hasil laut yang didapatkan oleh masyarakat salah satunya adalah ikan bilis. Ikan bilis ini bisa dikeringkan menggunakan panas matahari agar bisa bertahan lama dan bisa dijual ke Tanjung Pinang. Untuk ikan bilis bisa ditangkap kapan saja sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi mata pencarian mereka. Masalah yang kami temukan pada saat melakukan penelusuran wilayah Desa Pangkil adalah masalah sampah yang ada di pesisir wilayah Desa Pangkil ini. Cukup banyak sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir pantai. Ada juga kayu-kayu yang berasal dari pohon-pohon yang menumpuk di pinggir pantai. Sampah yang bisa merusak ekosistem yang ada di laut, sehingga bisa mengganggu habitat yang ada di perairan desa ini. Solusi yang dapat kami berikan adalah seharusnya pemerintah memberikan fasilitas untuk tempat pembuangan sampah masyarakat dan memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak membuang sampah ke laut. Pemerintah harus bisa menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian masyarakat betapa pentingnya menjaga ekosistem laut untuk jangka panjang. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi Desa Pangkil, Kabupaten Bintan. Pulau Pangkil atau Teluk Bintan terletak di salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau ini menawarkan keindahan yang sangat luar biasa, pulau tropis yang masih sangat kental dengan nuansa alam yang masih alami. Akses ke Pulau Pangkil ini kita dapat berangkat dari Nerbaga dengan menggunakan pompong, melajukan perjalanan laut menggunakan pompong pribadi atau pompong yang disewakan sekitar pukul 15-30 menit menuju Pulau Pangkil. Jika dari Indonesia bisa melakukan penerbangan ke Bandara Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Jika melalui laut, Anda bisa melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura
Tanjung Pinang. Di Desa Pangkil ini terdapat banyak sekali pohon kelapa dan pohon mangga. Buah-buah ini bisa untuk diperjualbelikan kembali. Pulau Pangkil ini juga terdapat penduduk yang menetap di pulau itu, ada sekitar 500 kepala keluarga dan 7 RT yang ada di Pulau Pangkil. Warga sangat terbuka sekali terhadap para wisatawan yang datang ke Pulau Pangkil ini untuk berlibur di akhir pekan, menikmati suasana pantai dan keindahan alam yang telah dianugerahkan kepada Kepulauan Indonesia. Sebaran mangrove di Desa Pangkil seluas 40,23 hektar dengan tingkat kerapatan rata-rata tiap stasiun 1,033 hingga 1,733 hektar, sehingga kondisi mangrove di perairan Desa Pangkil masih tergolong baik. Selain tempat wisata, Pangkil juga menghasilkan usaha. Usaha yang dilakukan warga setempat yaitu dengan mengelola ikan bilis. Banyak sekali warga-warga yang mengelola usaha ikan bilis.
Video di awal tadi sudah memperlihatkan bahwa banyak sekali pohon mangrove. Desa Pangkil ini memiliki wilayah yang ekosistem perairannya sumber daya laut yang berlimpah. Salah satunya itu ekosistem mangrove. Mangrove merupakan ekosistem pendukung utama kegiatan kehidupan di wilayah pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus biologis lingkungan. Mangrove memiliki fungsi sebagai tempat hidup berkembang biak bagi makhluk hidup dan dapat melindungi dari angin kencang. Pulau Pangkil terletak di salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau ini juga menawarkan keindahan yang sangat luar biasa loh. Pulau tropis yang masih sangat kental dengan nuansa alam yang masih alami, cocok untuk kamu berlibur bersama keluarga, teman, dan juga pasangan kamu loh. Desa Pangkil ini memiliki banyak potensi sumber daya yang ada di dalamnya. Namun ada juga beberapa dari semua itu yang kami temukan permasalahannya. Masalah yang kami temukan pertama kali adalah gedung serbaguna yang kelihatannya sangat terbengkalai dan masih sangat kecil untuk digunakan sebagai kegiatan di desa tersebut. Solusi yang dapat kami berikan yaitu perluasan gedung agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan nyaman dan tentram. Oke teman-teman, selanjutnya kami menemukan sebuah lapangan yang menjadi potensi untuk masyarakat agar masyarakat dapat menambah skill mereka dengan berolahraga. Kalau dilihat-lihat, bisa jadi lapangan voli dan lapangan basket loh.
Masyarakat di Desa Pangkil ini sangat ramah juga loh. Potensi selanjutnya yaitu lahan. Lahan yang sangat bagus untuk menanam pohon kelapa. Ada beberapa yang kami temukan pohon kelapa yang sedang masa pertumbuhan. Ada juga yang digunakan untuk menjemur ikan. Masyarakat di desa ini menyediakan tempat khusus loh di samping rumahnya untuk pembakaran sampah plastik, dedaunan, dan lain sebagainya agar sampah tidak terlalu berserakan. Ini apa namanya? Batang kelapa. Di samping tempat pembakaran sampah, kami menemukan banyak sekali pohon kelapa yang berserakan akibat ditebang. Sebaiknya pohon kelapa tersebut dimanfaatkan sebagai jembatan agar dapat berguna. Namun, selain lahan menjadi potensi yang sangat bagus, lahan-lahan kosong ini juga menjadi permasalahan di desa ini karena sangat banyak sekali lahan yang tidak digunakan. Solusinya yaitu dijadikan sebagai tempat taman, berjualan, tempat untuk berolahraga, atau dibangun sekolah. Masalah selanjutnya adalah gedung sekolah yang sangat kurang memadai dan fasilitas untuk anak-anak dapat menempuh pendidikan. Solusinya yaitu memanfaatkan lahan yang berada di depan gedung sekolah yang masih kosong agar dibangun infrastruktur pendidikan agar anak-anak dapat menempuh pendidikan dengan nyaman. Masalah selanjutnya adalah sulitnya jaringan di daerah tersebut. Agar jaringan Anda dapat stabil, maka berpindahlah ke arah yang ada tiang listriknya. Di desa ini juga menyediakan telepon umum loh. Jika kamu sulit untuk menelpon keluarga, teman kamu, dan lain-lainnya, boleh ke tempat telepon umum itu ya. Selanjutnya, jalanan di Desa Pangkil ini sudah jalanan yang beraspal loh. Dapat memudahkan perjalanan warga pengendara bermotor untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Selanjutnya, potensi di desa ini yaitu masjid di desa ini juga sudah baik. Karena jika dilihat sudah terlihat luas dan warga tidak desak-desakan lagi jika ingin beribadah di masjid tersebut. Oke teman-teman, bisa dilihat dari video ini, jalanan di desa ini sangat bersih, sangat rapi,
Dan jalanan di desa ini sudah beraspal juga loh. Dapat memudahkan pejalan kaki, pengendara bermotor, dan lain sebagainya untuk menempuh perjalanan dengan baik dan nyaman. Dan bisa dilihat juga masyarakat di Desa Pangkil ini sangat ramah, rukun, sejahtera, berakhlak mulia, dan tidak membuang sampah sembarangan loh. Oke, mari sejenak kita lihat keindahan Desa Pangkil. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki gugusan pulau yang indah. Salah satunya Pulau Pangkil Kecil atau familiar dengan nama Pangkil Island. Akses ke Pulau Pangkil ini kita dapat berangkat dari dermaga Tanjung Siambang, melanjutkan perjalanan laut menggunakan bot pribadi atau menggunakan pompong pulau sekitar 15-30 menit menuju Pulau Pangkil. Di pesisir pantai terdapat banyak potensi alam yang sangat banyak. Dari sisi material yaitu pasir, air asin, ikan laut, dan tumbuhan kelapa atau bakau. Sedangkan dari sisi keadaan memiliki potensi suhu yang tinggi dan kelembaban udara yang tinggi serta angin yang besar dan relatif kencang. Salah satu daerah yang memiliki potensi lautnya yaitu Pangkil. Potensi yang dimiliki berupa sumber daya laut seperti banyaknya ikan. Banyaknya ikan dapat dijadikan seperti ikan asin. Di Pulau Pangkil ini terdapat penduduk yang menetap di pulau itu. Ada sekitar 500 kepala keluarga dan 7 RT yang ada di Pulau Pangkil. Warga sangat terbuka sekali terhadap para wisatawan yang datang ke Pulau Pangkil untuk berlibur di akhir pekan, menikmati suasana pantai dan keindahan alam yang telah dianugerahkan kepada Kepulauan Indonesia. Masalah yang terdapat di desa ini adalah banyaknya sampah daun yang menumpuk, kurangnya sarana prasarana seperti jalan. Akibat dari banyaknya sampah daun yang menumpuk dapat merusak lingkungan yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan. Akibat dari kurangnya sarana prasarana jalan yang ada di Desa Pangkil membuat jalanan menjadi becek dan sulit untuk dilewati. Kurangnya fasilitas seperti penerangan jalan atau lampu apabila di malam hari. Dan jalan yang becek seharusnya masyarakat melakukan sembenisasi agar jalan yang becek tidak mengganggu perjalanan masyarakat maupun wisatawan yang datang. Solusi dalam pengolahan sampah pada lingkungan masyarakat desa kebanyakan masih bertumpu pada unsur penimbunan sampah, kemudian dilakukan pembuangan
dan pemusnahan dengan dibakar atau dibuang. Seharusnya disediakan tong sampah di pinggir jalan, terutama agar wisatawan yang datang tidak membuang sampah sembarangan. Kurangnya sumber daya manusia menjadikan lingkungan di wilayah Pangkil menjadi kurang bersih dengan banyaknya tumpukan sampah daun. Untuk membangun sebuah kesadaran masyarakat desa tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik warga, pemerintah, maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Usaha itu juga perlu waktu yang cukup lama. Selain itu juga diperlukan pula contoh serta teladan yang positif dan konsistensi dari pihak pengambilan kebijakan. Kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam hal pengelolaan persampahan. Hal itu juga dapat didukung dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kesadaran. Pengelolaan sampah secara efektif dapat dimulai dari pengelolaan dengan memilah sampah secara mandiri oleh tiap keluarga. Pengelolaan sampah dapat dipilah menjadi sampah layak dijual dan layak buang. Pada tahap awal gerakan yang dilakukan adalah dengan memberi bekal kemampuan pada masyarakat agar mampu dan memiliki kesadaran melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Sosialisasi mengenai cara pemilahan sampah ini akan sangat penting dalam menambah wawasan dan memberikan inspirasi peluang ekonomis di balik pengelolaan sampah secara mandiri, berkelompok, berjejaring, dan berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan kami di atas ialah kesadaran diri masing-masing masyarakat desa Pangkil yang sangat diperlukan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga menyediakan tong sampah di sekitaran tempat tinggal mereka, serta pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat desa itu sendiri. Dengan melakukan hal ini, masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang secara tidak benar dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Selain itu, dengan adanya kesadaran dari diri sendiri ini, masyarakat juga dapat memperbaiki citra desa mereka sebagai lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk terus membangun kesadaran masyarakat desa dalam hal pengelolaan sampah yang baik dan benar. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan karena pemerintah itu sendiri dapat memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat penampungan sampah, alat-alat pengolah sampah, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau reward bagi masyarakat yang aktif dalam menjaga lingkungan kebersihan, seperti program penghargaan bagi desa
yang berhasil mencapai target pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah juga dapat mengadakan program sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui media massa atau langsung ke masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat semakin meningkat dan terus terjaga. Pulau Pangkil Teluk Bintan terletak di salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau ini yang menawarkan keindahan yang sangat luar biasa dan juga memiliki potensi yang banyak. Salah satu potensinya yaitu pohon mangrove. Pohon mangrove mampu menahan erosi pantai dan memperkuat garis pantai. Selain itu, akar dan daun mangrove juga berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi berbagai spesies laut. Potensi lainnya ada ikan bilis. Selain menjadi mata pencarian utama masyarakat di Desa Pangkil, ikan bilis juga menjadi potensi sumber ekonomi karena para wisatawan yang datang ke Desa Pangkil mereka akan mencari ikan bilis karena harganya yang murah dibandingkan di pasar. Potensi selanjutnya itu ada pohon mangga. Banyak pohon-pohon mangga sehingga bisa dijadikan olahan seperti manisan dan lainnya supaya bisa membantu UMKM masyarakat tersebut. Selain dari potensi yang tadi sudah disebutkan, pastinya ada masalah. Masalah yang pertama itu adalah rumah kosong. Kita bisa melihat banyaknya rumah yang terbengkalai dan sudah tidak terurus. Padahal, rumah kosong tersebut jika diurus memiliki potensi sebagai tempat penginapan para wisatawan yang mengunjungi Desa Pangkil tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat banyak pohon kelapa, di mana pohon kelapa ini memiliki banyak sekali potensi. Selain kelapanya bisa menjadi minuman, daun pohon kelapa pun memiliki banyak manfaat. Potensi selanjutnya yaitu kita bisa melihat ada tenaga tata surya yang bermanfaat untuk mengurangi polusi udara, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengatasi pemanasan global, mengurangi penggunaan air, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Adapun masalah selanjutnya yang kami dapat adalah tidak ada jaringan. Tidak adanya jaringan menjadi permasalahan yang sangat utama di Desa Pangkil ini. Tidak adanya jaringan menjadi kesulitan untuk para wisatawan yang mengunjungi Desa Pangkil. Karena itu dibuat telepon umum yang gunanya untuk membantu masyarakat tersebut untuk tetap dapat berkomunikasi. Dengan menggunakan telepon umum ditambah biaya yang dikeluarkan untuk menelepon relatif lebih murah karena pecahan koin yang digunakan adalah pecahan-pecahan kecil. Masalah selanjutnya, tidak adanya lampu penerangan jalan. Solusinya, bagi masyarakat yang lingkungannya belum memiliki fasilitas penerangan lampu jalan umum, bisa mengajukan pemasangan fasilitas tersebut ke PT PLN atau Persero. Namun, ada tata cara yang harus ditempuh untuk mengajukan fasilitas tersebut.
Di sini terdapat tempat pembakaran sampah di samping rumah masing-masing yang berguna untuk membakar sampah agar tidak menyebar kemana-mana hasil sampah yang dibakar. Masalah selanjutnya yang ada di Desa Pangkil ini adalah tidak ada selokan di tempat aliran air. Solusinya, membuat selokan supaya air mengalir, tidak terjadi banjir, dan membersihkan rumput-rumput liar dan lumut yang ada di dalam air tersebut. Masalah yang terakhir, sampah di selokan. Sampah yang berada di selokan sekitaran gedung serbaguna menjadi permasalahan yang bisa membuat air yang berada di selokan menjadi terhambat. Solusinya, membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan agar tidak tersumbat. Di video ini, kami akan membahas tentang Transek PRA di Pulau Pangkil. Pulau Pangkil terletak di salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau yang menawarkan keindahan yang sangat luar biasa, pulau tropis yang masih sangat kental dengan nuansa alam yang masih alami. Akses ke Pulau Pangkil ini kita dapat berangkat dari Pantai Siambang. Nah, dari Pantai Siambang melanjutkan perjalanan laut menggunakan bot pribadi pulau sekitar 15-30 menit menuju Pulau Pangkil. Tapi bisa juga melalui Pelabuhan Sri Bintan, Pura, Tanjung Pinang. Pulau Pangkil ini juga terdapat penduduk yang menetap di pulau itu. Ada sekitar 500 kepala keluarga dan 7 RT yang ada di Pulau Pangkil.
Warga sangat terbuka sekali terhadap para wisatawan yang datang ke Pulau Pangkil ini untuk berlibur di akhir pekan, menikmati suasana pantai dan keindahan alam yang telah dianugerahkan kepada Kepulauan Indonesia. Suasana Pulau Pangkil masih terlihat akan desanya karena masyarakat Pulau Pangkil kurang beraktivitas di luar rumah, sehingga menciptakan suasana tenang dan menyatu dengan alam. Dari perjalanan ke Pulau Pangkil hanya melihat para nelayan yang sedang melakukan kegiatan di perahu atau sekedar duduk di pelabuhan, sedangkan ibu-ibu melakukan kegiatan di rumah sehingga menciptakan suasana sepi di jalanan. Di Pulau Pangkil ini terdapat juga banyak pohon kelapa dan pohon mangga. Beberapa permasalahan lingkungan di Pulau Pangkil ini, yaitu pertama, terdapat beberapa rumah warga, genangan air sampai ke ruas jalan. Tempat penjemuran ikan bilis yang kurang baik dikarenakan tempat penjemuran ini ada di samping ruas jalanan. Terdapat banyak pohon yang rusak atau daunnya yang kering. Lalu jalanan yang kurang memadai atau banyaknya bolongan di jalan. Yang kedua, di samping sekolah Min 2 Bintan ada sampah plastik makanan yang berserakan. Yang ketiga, di tengah-tengah sekolah MTS dan MIH ada beberapa gubuk dan bangunan rumah yang kosong. Solusi yang harus dilakukan di Pulau Pangkil. Yang pertama itu adanya saluran air yang lebih baik agar mengurangi genangan air di jalanan dan tidak terjadinya becek. Yang kedua, perlunya kesadaran dari masyarakat. Ketiga, rumput yang tinggi dapat dipotong supaya sampah-sampah tidak tersembunyi. Dan yang terakhir, penambalan jalan menggunakan semen.
Sekian video pembahasan tentang Transek PRA di Pulau Pangkil. Sampai jumpa lagi. Nah, itu dia teman-teman, potensi-potensi permasalahan dan solusi yang ada di Desa Pangkil tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di next video. Terima kasih.